Ukraina dapat bergabung dengan Uni Eropa dalam beberapa bulan mendatang, tetapi dengan model hibrida yang mencakup pertahanan bersama negara-negara Eropa, namun Kiev tidak akan mendapatkan hak suara penuh di Uni Eropa. Secara khusus, Jerman dan Prancis telah mengusulkan apa yang disebut keanggotaan terbatas Ukraina di Uni Eropa dan memberikan hak istimewa simbolis kepadanya. Seperti yang dikatakan oleh Friedrich Merz dan Emmanuel Macron, Kiev tidak akan memiliki hak suara, tetapi formatnya dapat mencakup ketentuan tentang pertahanan bersama. Di satu sisi, bagi Ukraina ini adalah jalan langsung menuju keanggotaan penuh di masa depan. Dan bagi Eropa, ini adalah perlindungan nyata berkat angkatan bersenjata Ukraina, karena secara objektif, tentara Eropa belum siap untuk perang besar. Nama saya Alexei Peci, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tetapi sebelum kita mulai, saya minta Anda untuk berlangganan. Silakan berlangganan saluran ini, beri suka, tulis komentar apa saja di bawah episode ini, dan berlangganan saluran Telegram saya Peci News, tautannya ada di deskripsi video ini. Di sana juga ada tautan tentang bagaimana Anda bisa mendukung kerja saluran YouTube ini. Saya akan sangat berterima kasih atas donasi atau sponsor apapun dari Anda. Jadi, setelah tur Eropa besar-besaran yang dilakukan oleh Volodymyr Zelensky, Jerman dan Prancis menyerukan untuk memberikan Ukraina hak istimewa simbolis pada tahap persiapan untuk bergabung, yang tidak termasuk subsidi pertanian, Uni Eropa, dan hak suara. Hal ini tidak sesuai dengan harapan Kiev untuk keanggotaan yang dipercepat setelah kemungkinan perjanjian damai dengan Rusia. Hal ini dilaporkan oleh Financial Times hari ini. Namun, ini tidak berarti bahwa Kiev mendapatkan keanggotaan yang disederhanakan atau hibrida di Uni Eropa. Lalu, apa sebenarnya arti semua ini? Mari kita bahas sekarang. Presiden Volodymyr Zelensky menganggap keanggotaan di Uni Eropa sebagai salah satu keuntungan utama bagi siapapun. Dalam hal ini, beliau mendukung Ukraina untuk bergabung dengan Uni Eropa pada tahun 2027. Namun, anggota terbesar Uni Eropa menentang usulan Komisi Eropa untuk memangkas proses keanggotaan yang lambat dan birokratis demi memberikan keuntungan cepat kepada Kiev. Di sini, saya akan jelaskan. Sebelumnya, beberapa negara Uni Eropa dan terutama Komisi Eropa menyerukan agar Ukraina diberikan proses yang disederhanakan dan dipercepat seperti itu. Namun, tidak semua orang senang dengan usulan tersebut. Yang pertama, menentang adalah Prancis dan Jerman yang mengajukan opsi mereka sendiri. Dan inilah usulan dari Jerman dan Prancis yang dituangkan dalam dokumen terpisah dan telah dipelajari oleh Financial Times. Menghapus semua harapan Kiev bahwa negara yang dilanda perang itu. Negara tersebut dapat diberikan status istimewa saat mengajukan permohonan untuk bergabung dengan blok tersebut. Secara khusus, Jerman mengupayakan status sebagai anggota terasosiasi, di mana Kiev akan berpartisipasi dalam pertemuan para menteri dan pemimpin. Namun, Kiev tidak akan memiliki hak suara dan tidak akan memiliki hak otomatis untuk menerima dana dari anggaran bersama Uni Eropa. Jadi, seolah-olah menjadi anggota Uni Eropa, tapi tanpa hak suara. Perancis menyebut keanggotaan sementara seperti itu sebagai status negara terintegrasi, yang menyangkut akses ke kebijakan pertanian bersama dan pendanaan Eropa. Akses ke pendanaan Eropa seperti kebijakan kohesi harus ditunda hingga periode setelah bergabung dengan Uni Eropa. Dan disinilah kebenaran yang tidak menyenangkan terungkap. Kekalahan terbaru dalam pemilu oleh Perdana Menteri Hongaria, Viktor Orbán, yang memveto dimulainya negosiasi keanggotaan Ukraina, telah memberikan sedikit harapan akan adanya kemajuan. Katanya, sekarang tidak ada lagi hambatan, Orbán sudah pergi, jadi ayo mulai negosiasi dan menerima Ukraina ke dalam Uni Eropa. Namun, mayoritas besar anggota Uni Eropa memiliki kekhawatiran serius bahwa memberikan Ukraina dan kandidat lain jalur bergabung yang dipercepat ke Uni Eropa akan merusak dinamika politik blok tersebut dan menurunkan nilai keanggotaan. Singkatnya, Viktor Orbán hanyalah orang yang secara terbuka menentang masuknya Ukraina ke Uni Eropa. Tetapi ada juga yang melakukannya secara diam-diam. Nah, mereka bersembunyi di balik alasan bahwa, dengarlah, keanggotaan di Uni Eropa itu sesuatu yang sangat bernilai tinggi, jadi tidak bisa diberikan begitu saja. Negara-negara seperti Ukraina harus dibuat menderita selama beberapa tahun agar mereka benar-benar menghargai apa yang akan mereka dapatkan ketika akhirnya bergabung dengan Uni Eropa. Dan sekarang, menurut pejabat Ukraina, Kiev khawatir bahwa konsep keanggotaan yang dilonggarkan akan dianggap oleh rakyat Ukraina sebagai pengganti yang buruk untuk keanggotaan penuh. Meskipun beberapa elemen yang diusulkan oleh Merz dan Macron mungkin bisa bermanfaat.
Usulan Prancis-Jerman muncul setelah hampir seluruh pihak menolak konsep yang diajukan oleh Komisi tentang apa yang disebut perluasan terbalik, yang memungkinkan Ukraina mendapatkan keanggotaan penuh tanpa memenuhi semua kriteria Uni Eropa, dan kemudian secara bertahap memperoleh keuntungan finansial dan keuntungan lainnya seiring dengan tercapainya indikator-indikator tersebut di berbagai bidang kebijakan. Perbedaan utama antara gagasan Komisi Eropa dan konsep Paris serta Berlin terletak pada kapan Ukraina dapat menunjuk anggota Uni Eropa dan memperoleh hak suara dalam Dewan Blok yang membuat keputusan. Dalam usulan Jerman disebutkan bahwa status baru tersebut akan memiliki kekuatan simbolis berkat namanya dan dapat diberikan melalui keputusan politik para pemimpin Uni Eropa, sehingga memungkinkan untuk melewati prosedur yang panjang. Dan berikutnya ada hal yang menarik. Opsi keanggotaan yang lebih lunak akan mencakup klausul pertahanan bersama Uni Eropa yang dianggap sebagai salah satu keuntungan utama bagi Ukraina, mengingat keanggotaan NATO dalam waktu dekat tidak memungkinkan. Klausul seperti itu sebenarnya bisa diterapkan melalui deklarasi politik sederhana. Namun, tidak akan ada penggunaan otomatis dana anggaran dari Uni Eropa. Sebagai gantinya, Ukraina akan secara bertahap diikutsertakan dalam program pendanaan Uni Eropa sesuai dengan kemajuan negosiasi dan aturan transisi. Jadi intinya, Ukraina awalnya diterima dengan cara yang bersifat hibrida seperti itu. Uni Eropa mengakui Ukraina sebagai anggota UE, tetapi tidak memberikan hak suara dan tidak memberikan akses ke anggaran Uni Eropa. Namun seiring dengan dipenuhinya persyaratan dan reformasi, Ukraina pada akhirnya akan mendapatkan hak-hak tersebut. Saat ini, yang diusulkan adalah agar Ukraina terlebih dahulu memenuhi semua persyaratan, semua reformasi, semua klaster, dan sebagainya. Dan baru setelah itu, negosiasi tentang keanggotaan akan dimulai. Jadi, Anda paham, proses yang terbalik ini maksudnya awalnya diterima karena Ukraina sudah cukup melakukan reformasi, diterima, tapi kemudian untuk mendapatkan semua keuntungan, semua bonus keanggotaan Uni Eropa, masih harus melakukan banyak reformasi lagi. Penting untuk dicatat bahwa kedua negara, Jerman dan Prancis, menekankan bahwa versi yang dipermudah ini bukanlah alternatif dari keanggotaan penuh, melainkan, menurut Berlin, merupakan jalur penting yang mudah diimplementasikan menuju keanggotaan yang akan berperan sebagai akselerator di jalur tersebut. Hal ini sudah dinyatakan oleh Paris. Tapi ada pertanyaan tentang pertahanan bersama. Pertanyaannya jelas memiliki makna tersembunyi, karena selain bantuan Eropa kepada Ukraina, ini juga berarti proses sebaliknya, yaitu bantuan dari Angkatan Bersenjata Ukraina kepada Eropa. Dan disinilah ada sesuatu yang perlu dipikirkan. Dan mengapa Paris dan Berlin begitu aktif mendorong konsep penerimaan Ukraina ke Uni Eropa seperti ini. Di sini saya akan membiarkannya terbuka. Silakan tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa berlangganan kanal, tekan tombol lonceng, dan jangan lupa beri like. Jika Anda ingin mendukung kerja kanal YouTube ini, Anda bisa melakukannya melalui donasi apapun atau berlangganan sponsor berbayar. Cara melakukannya, semua tautan dan detailnya ada di deskripsi video ini. Di sana juga tertulis, dukung kanal Alexe Peci. Pilih format yang paling nyaman untuk Anda. Saya akan sangat berterima kasih atas dukungan Anda dalam bentuk apapun. Itu saja, jaga diri Anda, sampai jumpa.